Sepak bola Indonesia kembali menghadirkan kabar yang menarik karena PSSI resmi menunjuk Alexander Zwier sebagai Direktur Teknik baru. Penunjukan ini tentu mengundang banyak perhatian dari publik sepak bola karena posisi Direktur Teknik memang peranan yang sangat vital dalam pembangunan sepak bola nasional. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam, mari kita pahami terlebih dahulu siapa sebenarnya sosok Alexander Zwier ini, apa rekam jejaknya, dan mengapa penunjukan dirinya dianggap sebagai langkah besar bagi sepak bola Indonesia. Sejujurnya banyak pihak, termasuk saya, cukup terkejut ketika PSSI mengumumkan nama Zwier sebagai Direktur Teknik. Hal ini dikarenakan beberapa waktu sebelumnya saya sempat mencari informasi dan bahkan berencana melakukan wawancara untuk menggali strategi yang ia terapkan bersama timnas Jordania hingga mampu menembus level yang tidak pernah mereka raih sebelumnya, yaitu lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Tentu pencapaian ini tidak semata-mata hasil kerja satu orang, melainkan ada banyak faktor pendukung. Namun tak bisa dipungkiri bahwa bahwa keberadaan Zwier sangat berpengaruh terhadap lonjakan prestasi sepak bola Jordania itu sendiri. Karena di posisi yang sangat vital, ini mampu merubah gaya main ataupun regenerasi timnas Jordania mampu ditangani dengan baik oleh Alexander Zwier ini. Berdasarkan informasi resmi dari PSSI, pengalaman Zwier sangatlah mentereng. Ia menjabat sebagai Direktur Teknik Federasi Sepak Bola Jordania sejak 2019 hingga 2025 atau sekitar 6 tahun penuh. Selain itu, ia juga pernah bekerja di klub-klub seperti Al-Wahda FC, Al-Shahab, kemudian ada FC Kairat, hingga berpengalaman di Federasi Sepak Bola Belanda serta akademi-akademi elit lainnya. Para pelatih yang pernah bekerja sama dengannya menyebut bahwa Alexander Zwier ini adalah sosok dengan pengalaman yang begitu luar biasa. Harapannya semua ilmu dan strategi yang ia bawa bisa ditularkan ke timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia sekarang, khususnya yang senior, ini masih berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 di Qatar. Maksud saya bukan di Qatar, di Amerika. Sehingga kita bisa melihat percepatan dan peningkatan kualitas yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Namun perlu digarisbawahi bahwa pekerjaan seorang direktur teknik bukanlah suatu yang bisa memberikan hasil instan. Pengembangan kurikulum, pembinaan usia muda, perbaikan filosofi permainan, hingga peningkatan kualitas pelatih membutuhkan waktu panjang. Jika di Jordania saja butuh sekitar 6 tahun sebelum terlihat hasilnya, maka di Indonesia juga dibutuhkan kesabaran dan kesinambungan. Sayangnya nih, budaya sepak bola kita seringkali tidak sabar dengan proses. Contoh kecil bisa dilihat dari level klub. Ketika pelatih gagal dalam 3 pertandingan saja, desakan untuk memecatnya sudah mulai muncul. Padahal sepak bola harusnya dilihat dari program jangka panjang, bukan hasil yang instan. Banyak pelatih-pelatih lokal ini yang menangani klub kemudian tidak bersabar dengan prosesnya. Alhasil desakan untuk dipecat itu diangkat dan hasilnya pelatih lokal sekarang sudah mulai tersisi. Ada beberapa poin penting terkait pengalaman Zwier yang bisa relevan untuk Indonesia. Pertama nih, ia pernah bekerja di Elite Your Player yang fokus pada pengembangan pemain muda. Pengalaman itu sangat berharga karena pembinaan usia muda merupakan fondasi utama keberhasilan sepak bola sebuah negara. Yang kedua nih, ia juga terlibat dalam program pendidikan kepelatihan di level internasional. Dengan keilmuan tersebut, ia berhasil mereformasi kurikulum lisensi kepelatihan di Jordania. Hal ini sangat penting karena kualitas pelatih berbanding lurus dengan kualitas pemain yang dilatih. Di Indonesia sendiri nih, PSSI sudah mulai melakukan pembaruan terhadap modul lisensi kepelatihan, misalnya lisensi D yang kini memasukkan metode latihan progresif, bahkan disebut-sebut setara dengan beberapa modul di lisensi C atau B. Dengan begitu, pelatih muda tidak akan kaget ketika naik level lisensi. Nah, Alexander Zwier tentu bisa membantu dan menyusun dan menyempurnakan kurikulum kepelatihan ini agar sesuai dengan perkembangan sepak bola dunia, tapi tetap disesuaikan dengan karakter pemain Indonesia.
Selain itu, faktor personal juga bisa membantu Alexander Zwier ini beradaptasi dengan cepat di Indonesia. Ia menikah dengan perempuan Indonesia dan pernah tinggal selama 4 tahun di Karawaci. Artinya ia tidak asing dengan budaya kita. Jadi dengan budaya, dengan tradisi, dengan iklim, bahkan karakter orang Indonesia, Alexander Zwier ini sudah memahami dan sudah beradaptasi di Republik Indonesia ini. Hal ini akan membuat ide-ide dan program yang ia bawa bisa mudah diterima. Jika melihat prestasi, pencapaian Alexander Zwier di Jordania sangat mengesankan. Pada 2019, peringkat FIFA Jordania berada di posisi 98 dan dalam beberapa tahun berhasil naik ke peringkat 64. Selain itu, Jordania sukses mencapai final Piala Asia 2023 dan yang paling membanggakan tentu adalah keberhasilannya lolos ke Piala Dunia 2026. Itu adalah bukti nyata bahwa program jangka panjang yang ia jalankan berhasil. Dengan rekam jejak ini, wajar jika Republik Indonesia menaruh harapan besar kepadanya. Hal lain yang menarik adalah pemahaman Alexander Zwier terhadap karakteristik sepak bola Asia. Ia tahu betul bahwa di Asia ini, terutama di Asia Barat, gaya permainan lebih mengandalkan fisik, transisi cepat, dan emosi. Sedangkan di Asia Timur dan Asia Tenggara khususnya, termasuk Indonesia, ini permainan lebih teknis, cepat, dan luas. Ia menyadari akan itu, bahwa kelemahan Indonesia adalah masih sering kalau diibaratkan itu masih sering bergantung pada kemampuan individu, bukan permainan kolektif. Oleh karena itu, salah satu fokusnya adalah membangun identitas permainan tim yang solid agar kualitas individu bisa bersinergi dalam kerangka tim. Filosofi kerja Zwier juga sangat menarik. Ia menekankan pentingnya membangun warisan sepak bola yang berkelanjutan dan memaksimalkan potensi pemain lokal, pelatih lokal, juga klub. Di Jordania, ia berhasil mengembangkan program Talent Y, yaitu jalur pembinaan pemain muda dari akademi hingga tim senior. Bahkan sempat ada momen ketika 11 pemain timnas senior Jordania berasal dari program ini. Artinya sistem yang ia bangun mampu menghasilkan regenerasi yang berkesinambungan. Inilah yang menjadi PR besar sepak bola Indonesia, karena kita seringkali kehilangan kesinambungan akibat pergantian kepengurusan di tubuh PSSI. Setiap ketua umum punya gagasan berbeda, sehingga program yang sudah berjalan terputus di tengah jalan. Harapannya kali ini Alexander Zwier diberi ruang dan waktu yang cukup untuk membangun fondasi jangka panjang, bukan sekedar proyek yang instan atau cepat saji. Dan sebagai penutup, penunjukan Alexander Zwier sebagai Direktur Teknik PSSI adalah kabar yang membawa optimisme baru. Dengan pengalaman internasionalnya, rekam jejak prestasi, serta pemahaman terhadap kultur Indonesia, ia punya modal kuat untuk membawa perubahan positif. Namun semua ini tidak akan berhasil tanpa dukungan penuh dari stakeholder sepak bola Indonesia, mulai dari federasi, klub, pelatih, pemain, hingga supporter. Yang terpenting adalah kesabaran menjalani proses, karena sepak bola tidak bisa dibangun dalam semalam. Jika kesinambungan bisa dijaga, bukan tidak mungkin kita akan menyaksikan sepak bola Indonesia mencapai prestasi yang selama ini menjadi mimpi bagi seluruh orang, bagi seluruh warga Indonesia. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan yang lain. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.